Seringkali kita menunda pekerjaan karena alasan belum berada di suasana hati atau waktu yang tepat. Tak jarang kita juga mengasumsikan bahwa masih memiliki banyak waktu untuk mengerjakannya di kemudian hari. Nyatanya, tak ada suasana hati atau waktu yang benar-benar tepat untuk memulai sesuatu, karena hal tersebut hanyalah dalih dari diri sendiri untuk membenarkan tindakan menunda. Tindakan menunda pekerjaan hingga di saat-saat terakhir dapat disebut dengan procrastination. Procrastination adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Kebiasaan ini kerap dilakukan oleh sebagian orang, baik disengaja maupun tidak. Jika dianalogikan secara sederhana, dalam pusat kendali seorang procrastinator terdapat seekor kera pengganggu. Hobinya hanya bermain dan bersenang-senang. Si kera selalu berusaha memanipulasi kita untuk menunda pekerjaan dengan melakukan hal lain yang sebenarnya tidak kita perlukan. Pernahkah kamu yang awalnya sudah berencana untuk mengerjakan sesuatu, namun malah berakhir dengan 5 jam menonton video-video di YouTube atau terlalu asik menertawakan timeline sosial media? Nah, itu adalah ulah si kera pengganggu. Si kera pengganggu hanya akan berhenti ketika ia bertemu dengan musuhnya, yaitu monster panik. Sangat disayangkan, monster panik hanya akan muncul ketika mendekati deadline suatu pekerjaan. Saat si kera pergi melarikan diri, barulah kita dapat mengambil alih kendali untuk memutuskan hal apa yang perlu kita lakukan secara lebih logis, yaitu dengan memilih untuk menyelesaikan pekerjaan. Prokrastinator aktif. Tipe ini secara sadar mengikuti alur permainan si kera pengganggu. Tujuannya adalah untuk merasa lebih termotivasi atau tertantang ketika si monster panik datang. Bak seorang pahlawan, mereka dengan tipe prokrastinator aktif akan dengan gagah berani melawan si monster panik. Kebanyakan orang menyebutnya dengan the power of kepepet. Prokrastinator pasif. Tipe prokrastinator pasif akan mudah termanipulasi ulah si kera pengganggu. Hal ini terjadi karena mereka memang mengalami kesulitan dalam membuat suatu keputusan, sehingga saat dihadapkan dengan si monster panik, mereka cenderung akan lebih gelisah dan tertekan. Lalu, apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, pekerjaan semakin menumpuk. Dengan menunda, kamu hanya akan menabung tugasmu. Contohnya, kamu memiliki tugas pada hari Senin, namun kamu terus menundanya padahal setiap hari kamu mendapatkan tugas baru. Dengan begini, tentu saja procrastinating hanya merugikan diri kamu sendiri. Yang kedua, merasa makin malas. Semakin menumpuknya pekerjaan, pasti akan terlihat banyak dan akan semakin malas untuk mengerjakannya. Dengan melihat begitu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, kamu pasti akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikannya karena terlalu lama menunda pekerjaan tersebut. Yang ketiga, panik dan stres. Semakin kamu menunda tugas, semakin banyak juga tugas kamu. Dengan melihat tugasmu yang begitu banyak dan menumpuk, tentu kamu akan merasa panik dan tertekan. Keadaan panik dapat memicu stres dan hal ini sangat tidak baik untuk diri kita. Dan yang terakhir, kesehatan menurun. Ketika kamu menunda sebuah tugas atau pekerjaan, maka hal itu akan menumpuk, membuat panik, lalu menimbulkan stres. Dan akhirnya kamu akan menyelesaikan pekerjaan kamu dengan cepat dalam satu waktu. Hal ini membuat tubuhmu kelelahan, ditambah lagi dengan batinmu yang sudah stres. Dan hal ini sangat berdampak buruk pada kesehatan diri kita. Berikut ada beberapa tips menghindari procrastination. Yang pertama, jangan browsing. Meskipun sangat menggoda untuk menelusuri Instagram dan aplikasi media sosial lainnya, Anda sebenarnya tidak boleh melakukannya. Cobalah untuk menggunakan waktu yang tidak Anda habiskan untuk tugas Anda saat ini dan lakukan sesuatu yang lebih penting. Nomor 2, hobi. Aktivitas lain alih-alih hanya mengulir dan dapat menghabiskan waktu Anda. Dengan hobi Anda, keseimbangan selalu menjadi kunci, dan jika Anda pergi dan berolahraga, menggambar, ataupun membaca sesuatu. Yang ketiga, istirahat. Apakah Anda benar-benar menunda-nunda atau sangat membutuhkan istirahat? Cobalah untuk mendengarkan tubuh Anda dan kebutuhan Anda. Istirahat dari 30-60 menit mungkin tampak seperti banyak, tetapi jika Anda dapat terus melakukannya setelah itu lebih dari sepadan.